Halo, nama saya Fabian Brian Fauzan. Saya dari kelompok 7. NIM saya G3112000065. Di sini kami dari kelompok 7 akan membawakan pembahasan tentang model-model komunikasi. Langsung ke pembahasannya aja ya. Model SR atau Stimulus Respon. Model ini merupakan model komunikasi yang paling dasar. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi-reaksi yang sangat sederhana. Misalnya, ketika kita tersenyum kepada orang lain, biasanya orang tersebut akan membalas senyum kita, atau bisa juga berlaku sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa kata, isyarat, dan tindakan kita dapat membuat orang lain memberikan respon tertentu. Proses inilah yang disebut dengan pola, stimulus, dan respon. Proses ini bersifat timbal balik dan memberikan efek yang berbagai macam. Setiap efek dapat merubah tindakan komunikasi berikutnya. Pola ini juga bisa berlangsung negatif. Misalnya, saat kita bertemu dengan teman kita di jalan dan kita melambaikan tangan sambil menyapanya, namun orang tersebut tidak merespon kita dan tetap berjalan atau malah balik marah kepada kita. Model ini mengabaikan komunikasi sebagai suatu proses. Ada asumsi bahwa perilaku manusia dapat diramalkan. Sederhananya, komunikasi dianggap sebagai proses yang statis. Manusia dianggap berperilaku karena adanya rasaan dari luar, bukan karena kehendaknya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Rizky, NIM G.311.20.0051. Di sini saya akan menjelaskan model Lasswell. Model Lasswell dikemukakan oleh Harold Lasswell tahun 1948. Menurutnya terdapat 3 fungsi komunikasi. Pertama, pengawasan lingkungan yang mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Kedua, korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespons lingkungan. Ketiga, transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Model Lasswell sering diterapkan dalam komunikasi massa. Model tersebut mengisyaratkan bahwa lebih dari satu saluran dapat membawa pesan. Model ini dikritik karena tampak mengisyaratkan kehadiran komunikator dan pesan yang bertujuan. Model itu juga dianggap terlalu menjederhanakan masalah, tetapi model ini memfokuskan perhatian pada aspek-aspek penting komunikasi. Sekian, terima kasih. Dengan model SMCR, kepanjangan dari source dalam kurung sumber, message pesan, channel saluran, dan receiver atau penerima. Sumber adalah pihak yang menciptakan pesan. Pesan adalah terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik seperti bahasa dan isyarat. Saluran adalah medium pembawa pesan dan penerima adalah orang yang menjadi sasaran komunikasi. Berlo juga menggambarkan kebutuhan penyandi, encoder, dan penyandi balik decoder. Dalam proses komunikasi, penyandi encoder bertanggung jawab mengekspresikan maksud sumber dalam bentuk pesan, sementara itu penerima membutuhkan penyandi balik decoder menerjemahkan pesan yang terima. Berlo juga melukiskan beberapa faktor pribadi yang mempengaruhi proses komunikasi: keterampilan berkomunikasi, pengetahuan, sistem sosial, dan lingkungan, budaya sumber dan penerima. Sumber dan model penerima pesan dipengaruhi oleh faktor keterampilan, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Pesan dikembangkan berdasarkan elemen, struktur, isi, perlakuan, dan kode. Salurannya hubungan dengan panca indera: melihat, mendengar, menyentuh, membawi, dan merasai.
Kelebihan model Berlo adalah model ini tidak terbatas pada komunikasi publik atau komunikasi massa, juga komunikasi antar pribadi dan berbentuk komunikasi tertulis. Model ini bersifat heuristik, merangsang penelitian karena merinci unsur-unsur yang penting dalam proses komunikasi. Model Berlo juga punya keterbatasan. Model ini menyajikan komunikasi sebagai fenomena yang statis ketimbang fenomena yang dinamik dan terus berubah. Umpan balik yang diterima pembicara dari khalayak tidak dimasukkan dalam model grafiknya, dan komunikasi nonverbal tidak dianggap penting dalam mempengaruhi orang lain. Model Aristoteles. Model ini merupakan model yang paling klasik dalam komunikasi. Model ini dibawakan oleh Aristoteles. Ia beranggapan bahwa komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan apa yang ia pikirkan kepada masyarakat untuk mengubah sikap mereka. Ia mengemukakan 3 unsur dalam proses komunikasi, yaitu pembicara, pesan, dan pendengar. Fokus komunikasi yang dikasih olehnya adalah komunikasi restoris, atau komunikasi untuk membujuk dan merayu, atau istilah sekarang lebih dikenal dengan public speaking. Menurut Aristoteles, persuasi dapat tercapai oleh keterpercayaan Anda dalam publik, argumen yang Anda sampaikan, logis atau tidaknya, dan cara memainkan emosi pendengar. Dengan kata lain, faktor yang berperan dalam menentukan efek persuasif dalam public speaking adalah isi pidato, susunan, dan cara penyampaiannya. Model ini juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya, komunikasi dianggap sebagai fenomena yang statis, tidak berubah, tidak aktif, dan tidak menyesuaikan diri. Seorang berbicara, pesannya tersampaikan kepada pendengar, dan pendengar mendengarkan si pembicara tersebut. Hanya seperti itu saja. Tahap-tahap dalam peristiwa ini berjalan secara berurutan, tidak secara serentak. Selain itu, model komunikasi ini berfokus pada komunikasi yang bertujuan atau direncanakan dan disengaja, yang terjadi saat seseorang berusaha untuk membujuk orang lain menerima pendapatnya. Model ini juga tidak membahas tentang aspek-aspek nonverbal dalam persuasi. Terima kasih. Model Gertner. Model Gertner merupakan perluasan dari lebih kompleks dari model Lasswell. Model ini terdiri dari model verbal dan model diagramatik. Model verbal Gertner adalah sebagai berikut. Yang pertama, seseorang. Yang kedua, mempersepsi suatu kejadian. Yang ketiga, bereaksi. Yang keempat, dalam suatu situasi. Yang kelima, melalui suatu alat atau saluran media. Rekayasa fisik, administratif, dan kelembagaan untuk distribusi dan kontrol. Yang keenam, untuk menyediakan materi dalam suatu bentuk dan konteks yang mengandung isi yang mempunyai suatu konsekuensi. Jadi, model Gertner ini menunjukkan bahwa seseorang mempersepsi suatu kejadian dan mengirimkan pesan kepada suatu transmitter yang pada gilirannya mengirimkan sinyal kepada penerima atau receiver. Dalam transmisi itu, sinyal menghadapi gangguan dan muncul sebagai SSE bagi sasaran. SSE adalah sinyal yang mengenai pernyataan suatu kejadian. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Muhammad dari kelas Ilkom Pagi A, NIM G.311.20.0040. Saya akan menjelaskan model komunikasi menurut Shannon dan Weaver. Salah satu komunikasi yang ditemukan oleh Claude Shannon dan Weaver pada tahun 1949, model yang sering disebut juga dengan model matematis. Suatu konsep penting yang pengaruhnya paling kuat
Dalam model komunikasi ini, yaitu model Shannon dan Weaver, adalah gabungan noise, yakni setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Model Shannon dan Weaver dapat diterapkan kepada konteks-konteks komunikasi lainnya seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Meskipun model ini sangat terkenal dalam penelitian komunikasi selama bertahun-tahun ini, tulisan-tulisan Shannon dan Weaver sulit dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Tomo Saputra. Saya akan menjelaskan tentang model Newcomb. Model Newcomb adalah model pertama yang memperkenalkan peran komunikasi di dalam sebuah masyarakat atau sebuah hubungan sosial. Bagi Newcomb, peran tersebut adalah sederhana, yaitu menjaga keseimbangan di dalam sistem sosial. Model tersebut seperti ini: A dan B adalah komunikator dan penerima. X adalah bagian dari lingkungan sosial mereka. ABX adalah sebuah sistem, yang berarti hubungan internal yang terjadi adalah saling menguntungkan, saling bergantung. Jika A berubah, B dan X akan berubah juga, atau jika A mengubah hubungannya dengan X, B juga harus mengubah hubungannya dengan X atau dengan A. Dalam model Newcomb, komunikasi adalah cara lazim dan efektif yang memungkinkan orang-orang mengorientasikan diri terhadap lingkungan mereka. Ini adalah suatu model komunikasi dua orang yang disengaja. Model ini berasumsi bahwa masyarakat membutuhkan informasi. Tanpa informasi, kita tidak bisa menjadi bagian dari masyarakat. Kita harus memiliki informasi yang memadai mengenai lingkungan sosial kita, dalam rangka untuk mengetahui bagaimana bereaksi dan mengidentifikasi ketika kita bereaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fendok Saputra, saya dari kelas Ilmu Komunikasi Pagi. Saya di sini mau menjelaskan tentang model SHARM. Oke. Saya baca. Wibusham membuat serangkai model komunikasi dimulai dengan model komunikasi manusia sederhana pada tahun 1954, memperhitungkan pengalaman dua individu yang mencoba berkomunikasi hingga ke model komunikasi yang dianggap interaksi dua individu. Model yang pertama yaitu mirip dengan model Shannon dan Weaver model. Yang kedua, SHARM memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dan sasaranlah yang sebenarnya dikomunikasikan. Karena bagian sinyal itulah yang dianut sama oleh sumber dan sasaran. Model yang ketiga, SHARM menganggap komunikasi sebagai interaksi dengan kedua pihak yang menyandi atau encode, menafsirkan atau interpret, menyandi ulang atau decode, mentransmisikan, transmit, dan menerima signal. SHARM berpikir bahwa komunikasi selalu membutuhkan setidaknya 3 unsur, yaitu sumber, source, pesan, message, dan tujuan, destination. Di sini kita melihat umpan balik dan lingkaran yang berkelanjutan untuk berbagai informasi. Sumber dapat menyandi pesan dan tujuan dapat menyandi balik pesan, tergantung dari pengalaman mereka masing-masing. Jika kedua lingkaran itu mempunyai daerah yang sama, maka komunikasi menjadi mudah. Makin besar daerahnya akan berpengaruh pada daerah pengalaman atau field of experience yang dimiliki oleh keduanya. Menurut SHARM, setiap orang di dalam proses komunikasi sangat jelas menjadi encoder dan decoder. Kita secara konstan menyandi ulang tanda dari lingkungan kita, menafsirkan tanda itu dan menyandi sesuatu sebagai hasilnya. Proses kembali di dalam model ini disebut feedback, yang memainkan peran penting dalam komunikasi, karena hal ini membuat kita tahu bagaimana pesan kita ditafsirkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Model ini dipengaruhi oleh model Newcomb dan model Laswell dan model Simon Weaver. Mereka menambahkan jumlah peristiwa, gagasan, objek, dan orang yang tidak terbatas, yang kesemuanya merupakan objek orientasi, menempatkan suatu peran C di dalam A dan B, dan menyediakan umpan balik. Menurut kedua pakar ini, perbedaan dalam umpan balik inilah yang membedakan komunikasi antar pribadi dengan komunikasi massa. Umpan balik ini dari penerima bersifat segera dalam komunikasi antar pribadi, sementara dalam komunikasi massa bersifat minimal dan atau tertunda. Dalam model ini terdapat 5 unsur, yaitu objek orientasi, pesan, sumber, penerima, dan umpan balik. Sumber menyoroti suatu objek atau peristiwa tertentu dalam lingkungannya dan menciptakan pesan mengenai suatu hal itu, mengirimkan yang ia kirimkan kepada penerima. Pada gilirannya, penerima mengirimkan umpan balik mengenai pesan kepada sumber yang seperti gambar di bawah ini. Wesley dan McLean menambahkan suatu unsur lain, yaitu C. C adalah penjaga gerbang atau yang biasa disebut dengan gatekeeper atau juga pemimpin pendapat, opinion leader, yang menerima pesan dari sumber media massa atau menyoroti objek orientasi dalam lingkungannya. Menggunakan informasi ini, penjaga gerbang kemudian menciptakan pesannya sendiri yang ia kirimkan kepada penerima. Maka terbentuklah suatu sistem penyaringan, karena penerima tidak memperoleh informasi langsung dari sumbernya, melainkan dari orang yang memilih informasi dari berbagai sumber, yaitu gatekeeper. Dalam komunikasi massa, umpan balik dapat mengalir dengan 3 arah, dari penerima ke gatekeeper, dari penerima ke sumber media massa, dan dari pemimpin pendapat ke sumber media massa seperti gambar yang di bawah ini.